Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, ada baiknya kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Harfiah Jannatul Gali, tapi adik-adik bisa panggil dengan Ibu Fia. Nah, hari ini Ibu akan mengajar fikih mengenai praktek sholat. Adik-adik di rumah pasti sudah tidak asing kan dengan kewajiban umat muslim yang satu ini? Ya, karena sholat sendiri merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk beribadah kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat sendiri termasuk ke dalam 5 rukun Islam, yaitu yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga berpuasa pada bulan Ramadan, yang keempat membayar zakat, dan yang terakhir naik haji apabila sanggup. Dan seperti yang kita ketahui bersama, sholat wajib yang kita laksanakan setiap hari ada 5. Yang pertama, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, dan terakhir sholat maghrib 3 rakaat. Adapun hal-hal yang perlu adik-adik lakukan sebelum melaksanakan sholat. Yang pertama adalah bersuci, seperti mandi serta berwudu. Tidak lupa memakai pakaian yang bersih dan yang pasti suci. Selanjutnya, pastikan adik-adik telah menghadap ke kiblat dan telah berniat dalam hati akan melaksanakan sholat hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lain-lain. Hal ini juga didasarkan pada sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW terkait niat, yaitu innamal a'malu binniat. Setiap amalan tergantung pada niatnya. Jadi pastikan niat adik-adik lurus hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Dan di sini yang harus kita perhatikan dan harus kita ingat baik-baik ketika kita hendak mendirikan sholat dan menghadap ke arah kiblat atau Ka'bah, bukan berarti kita menyembah Ka'bah, namun kita menyembah Allah karena Allah lah yang telah memerintahkan kita untuk menghadap ke arah Ka'bah sesuai dengan beberapa surah atau beberapa ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai hal ini. Salah satunya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 149 yang artinya, dan dimanapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Pada rakaat pertama, yaitu bertakbiratul ihram dengan mengucap Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga, serta seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu melihat ke tempat sujud dan tidak menoleh ke arah kiri ataupun kanan. Mengangkat tangan ketika bertakbir bisa dilakukan dengan salah satu dari 3 keadaan, yaitu sebelum ucapan takbir, bersama dengan ucapan takbir, dan sesudah ucapan takbir. Jari jemari tangan saat takbir dirapatkan namun tidak digenggam, dan jari jemarinya menghadap ke atas. Selanjutnya, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri atau di pergelangan, atau tangan kanan menggenggam tangan kiri dan posisi kedua tangan berada di antara dada dan pusar seperti ini. Kemudian membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah itu membaca ta'awuz dan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, membaca amin
Kemudian disambung dengan surah atau ayat yang ada di dalam Al-Quran yang kalian hafal, misalnya surah An-Nas. Setelah selesai membaca surah ini, maka berdiam sejenak atau tumak ninah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemudian melakukan ruku sambil bertakbir dan mengucapkan Allahu Akbar dan mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga. Pada saat posisi ruku, punggung harus rata dan kepala sejajar dengan punggung. Kedua telapak tangan diletakkan atau menggenggam kedua lutut dan jari jemari direnggangkan. Seperti ini. Lakukan ruku dengan tumakninah, yaitu berdiam sejenak hingga tulang-tulang menempati posisinya. Kemudian membaca Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 3 kali. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Selanjutnya bangkit dari ruku atau i'tidal dengan mengangkat kedua tangan seperti tadi, yaitu mensejajarkan dengan bahu atau telinga sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu berdiri tegak lalu mengucapkan Rabbana walakal hamd. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Gerakan selanjutnya yaitu melakukan sujud sambil bertakbir, kemudian meletakkan kedua lutut terlebih dahulu daripada tangan atau boleh pula sebaliknya. Posisi sujud, kedua telapak tangan dibuka, tidak mengepal dan diletakkan sejajar dengan bahu atau telinga. Kedua sikut diangkat, dijauhkan dari lantai dan direnggangkan atau dijauhkan dari lambung kiri dan kanan sehingga ketiak kelihatan, kecuali ketika sholat berjamaah, maka kedua sikut dirapatkan ke posisi lambung. Posisi jari-jari atau posisi jari jemari ketika sujud yaitu jari jemari tangan dirapatkan dan menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Pada saat posisi sujud, kedua paha dibuka lalu ujung jari jemari kaki menghadap kiblat dan kedua telapak kaki ditegakkan serta kedua tumit dirapatkan. Jarak antara paha dan lambung dijauhkan. Sujudlah dengan tumakninah dan lakukan dengan menempelkan 7 anggota badan, yaitu yang pertama dahi, hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung jari jemari kaki. Dan membaca bacaan ketika sujud yaitu Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 3 kali. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Bangkit dari sujud sambil bertakbir lalu duduk iftirashi untuk duduk di antara dua sujud, yaitu duduk dengan bertumpuh pada telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan. Posisi duduk ketika duduk iftirashi, telapak tangan kanan diletakkan di antara paha kanan, demikian pula dengan tangan kiri, atau telapak tangan kanan diletakkan di lutut kanan seolah menggenggamnya, demikian pula telapak tangan kiri. Selanjutnya membaca doa Rabbighfirli, Rabbighfirli. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah
cara duduk di antara dua sujud. Karena banyak dari kita yang mungkin salah ketika duduk di antara dua sujud atau posisi duduk di antara dua sujud. Setelah sujud, kemudian bangkit dari sujud sambil bertakbir dan duduk sejenak sebagai duduk istirahat. Kemudian bangkit dan dengan menggepalkan tangan atau dengan membukanya. Dan setelah itu masuk rakaat kedua. Rakaat kedua pada dasarnya hampir sama dengan rakaat sebelumnya, yaitu membaca Al-Fatihah disambung dengan surah atau ayat yang kalian hafal. Allahu Akbar. Rabbi firli, Rabbi firli. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Pada dasarnya, hampir semua gerakan sholat pada rakaat pertama, kedua, ketiga, serta keempat sama, yaitu berdiri, takbir, ruku, takbir, i'tidal, sujud, duduk, dan sujud terakhir. Yang menjadi pembeda selain yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu mengenai surah Al-Fatihah dan surah yang kalian hafal, yaitu pada saat membaca tahiyat awal dan tahiyat akhir. Membaca tahiyat awal dilakukan pada saat rakaat kedua, sedangkan membaca tahiyat awal disambung dengan tahiyat akhir dilakukan pada saat rakaat terakhir. Namun, pada saat mendirikan sholat subuh, tahiyat awal dan tahiyat akhir langsung dibacakan pada saat rakaat kedua, karena rakaat kedua sendiri merupakan rakaat terakhir pada sholat subuh. Setelah selesai membaca tahiyat awal dan tahiyat akhir, setelah itu dilanjutkan dengan gerakan salam, yaitu dimulai dengan menolehkan wajah ke sebelah kanan sambil mengucap Assalamualaikum warahmatullah, lalu menolehkan wajah ke sebelah kiri dengan mengucap ucapan yang sama, yaitu Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syahri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, itulah hasil pemaparan materi dari Ibu mengenai praktik sholat. Insya Allah bisa bermanfaat. Terima kasih kepada adik-adik yang telah menyaksikan. Dan apabila ada yang dirasa kurang dipahami atau dimengerti, nantinya adik-adik bisa meminta bimbingan langsung dari orang tua. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.